Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Ma'mar an-Zuhri al-Urwa an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, beliau berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya shadiqatu fil nawm. Pertamanya sesuatu wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah adalah berupa ar-ru'ya shadiqah, berupa mimpi yang benar, fil naumi, di dalam tidur. Jadi sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, beliau mendapatkannya mendapat mimpi. Mimpi itu benar terjadi, ya. Fakana la yara ru'ya illa ja'a mithla falatis subah. Dan mimpi itu jelas datangnya seperti falak subuh. Jadi memang jelas mimpi itu, walaupun mimpi tapi seperti kenyataan, terjadi kenyataan. Tsumma hubbiba ilaihi al-khalaq. Semenjak Rasulullah mendapatkan mimpi itu, Rasulullah mulai senang menyendiri. Fakana ya'ti Hira. Kemudian Rasulullah mendatangi gua Hira. Wa yatahannatsu fihi. Beliau bertahanus di gua Hira itu. Bertahanus itu menyendiri. Menyendiri dalam rangka merenung tentang kehidupan, merenungi tentang keadaan masyarakat jahiliyah yang sekian hari semakin yang bertambah kebobrokannya dari segi akhlak, akidah, dan lain sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan Rasulullah mulai menyendiri. Dalam satu riwayat, Rasulullah mulai suka menyendiri itu di usia 35 tahun, sebelum menjelang diangkatnya sebagai Rasul 40 tahun. Wa huwa at-ta'abbudu, beliau beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, al-layali dawatal adadi, beberapa malam terus di situ. Wa yatazawwadu lidzalika, beliau membawa bekal untuk kegiatan tahannus itu. Tsumma yarji'u ila Khadijah, kemudian beliau pulang kembali ke rumah, bertemu dengan istrinya Khadijah. Fatuzawwadu limithliha hatta faja'ahu al-haqqu wa huwa fil gharisi Hira. Kemudian Khadijah kadangkala memberkahi Rasulullah, ya, untuk tahannuhnya itu, perjalanannya itu, hingga Rasulullah mendapatkan kebenaran. Tiba-tiba Rasulullah mendapatkan sebuah kebenaran, dan itu terjadi di Gua Hira. Faja'ahul malaku fihi, datanglah malaikat kepada Rasulullah. Faqala, lalu berkata, Iqra, bacalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, faqultu, maka aku berkata, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa akhadani fa ghattani, lalu malaikat itu memegangku, lalu mendekatku, hatta balagha minni al-juhd, hingga aku merasa kepayahan, didekap oleh malaikat Jibril. Tsumma arsalani, kemudian dia menyuruhku kembali, Iqra, bacalah. Fakultu, maka aku berkata, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Faghattani ats-tsaniyata, kemudian Jibril mendekatku untuk yang kedua kalinya, hatta balagha minni al-juhd, hingga aku merasa sesak, payah. Tsumma arsalani, kemudian dia menyuruhku, faqala Iqra, bacalah. Fakultu, maka aku menjawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Faghattani tsalitsata, kemudian dia mendekatku untuk yang ketiga kalinya,
hatta balagha minni al-ju'u, hingga aku merasakan capek kepayahan. Tsumma arsalin, kemudian malaikat Jibril menyuruhku, lalu dia membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Hatta balagha malam ya'lam, hingga sampai ayat malam ya'lam. Qala, kemudian berkata, farajafa biha tarjubu bawatiru hatta dakhala ala Khadijah faqala. Kemudian Rasulullah setelah kejadian itu pulang kembali ke rumah menemui Khadijah istrinya. Dia berkata, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Fazammalu hatta dhaba anhu ar-rawh. Kemudian mereka menyelimuti Nabi, ya, karena dilihatnya Nabi itu kedinginan, badannya bergetar itu, dingin menanti, hingga gemetar Rasulullah itu hilang. Faqala, lalu dia bertanya, ya Khadijah, wahai Khadijah, mali, apa yang terjadi denganku? Fa akhbaroha al-khabar. Lalu Rasulullah menceritakan kepada Khadijah tentang peristiwa yang terjadi pada dirinya. Wa qala, dan berkata, qad khasyitu alayhi, aku takut terjadi sesuatu dengan diriku ya Khadijah. Faqalat, kemudian berkata Khadijah lahu kepada Rasulullah, kalla abshir fa wallahi la yuzika Allah abadan. Khadijah begitu percaya dirinya, menenangkan suami tercintanya, karena dalam sepanjang hidupnya ketika beliau membangun rumah tangga dengan suaminya, Rasulullah tidak pernah berbuat yang neko-neko. Yang beliau lihat dari sisi Rasulullah adalah kebaikan-kebaikannya, sehingga dia berkata, abshir, tenang wahai suamiku, tenang, gembirakanlah dirimu, bergembiralah. Fallah, demi Allah, la yuzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakanmu. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Wa tasdiqul haditha, dan engkau adalah orang yang benar jujur ucapannya. Wa tahmilul kallam, engkau adalah orang yang suka menanggung beban orang lain. Wa tuqrid dhaifa, engkau adalah orang yang suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaidil haq, engkau adalah orang yang suka membantu orang lain. Disebut sederetan kebaikan-kebaikan Rasulullah, sehingga Rasulullah menjadi tenang. Tidak ada yang salah pada dirinya. Apa yang terjadi pada diri Rasulullah itu, Siti Khadijah meyakini adalah sesuatu yang mungkin akan dirasakan oleh orang-orang yang telah akan diangkat oleh Allah dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa